Lain Begal, Curanmor, udah ada sindikat-sindikatnya, dan ternyata hampir usianya masih usia produktif gitu. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sekarang gue dalam perjalanan pulang. Jadi temanya malam ini adalah night riding. Sambil memulai konten ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih mendukung channel ini, karena gue baru mulai lagi dari pasca vakum. Gue coba memulai konten YouTube lagi. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman suka, semoga teman-teman juga bisa menikmati perjalanan bareng gue. Terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support, yang selalu kasih like, yang ngasih komen positif gitu. Dan tentu aja untuk teman-teman yang udah subscribe, karena subscribe kalian sangat berarti buat gue untuk tetap semangat membuat konten-konten di setiap harinya. Pasca dari vakum mungkin gue akan buat kontennya per 2 hari sekali kayaknya ya. Jadi biar lebih stabil dalam memposting video. Memang dulu di awal-awal gue berusaha untuk konsisten setiap harinya, untuk posting, cuma kayaknya lama-lama burnout dan akhirnya ya itu kejenuhan itu melanda. Semoga gue bisa konsisten lagi dan lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. Rajin upload. Nah, mungkin kondisinya kalau malam nggak tahu nih lebih maksimal apa enggak kameranya. Tapi so far gue pakai beberapa kali buat night ride, cukup masih oke lah. Thanks to aplikasi open kamera, kualitasnya jernih banget. Gue rekomen banget buat teman-teman yang masih pakai HP gitu ya, apalagi untuk kamera depannya cukup oke sih, karena dia membuka apa ya, membuka potensi kamera HP ke yang lebih maksimal gitu. Kalau kita pakai model video dari kamera asli gitu ya, itu pasti ada kekurangannya ya, entah agak burem gitu ya, agak gelap. Cuma dengan open cam benar-benar maksimal banget potensinya dikeluarin. Cuma ya tentu aja yang harus dikorbankan tentulah memori dan juga baterai ya, karena ya besarnya kekuatan ya sebanding dengan besarnya pengorbanan. Jadi teman-teman kalau yang biasa vlog pakai HP kayak gue salah satunya, jadi dipersiapkan dulu sebelum memulai ya, cas dulu. Oh ya, ini masih dalam proses renovasi ya, peremajaan jalan di Inspeksi Kalimalang sepanjang jalur Cikarang ya, sampai Bendung Cikarang. Ini lokasinya gue nggak tahu nama daerahnya, cuma patokannya ini adalah samping Jababeka ya. Ya teman-teman udah tahu lah.
Dan saat ini masih proses pembongkaran. Baru beberapa jalan yang udah beres diperbaiki gitu, tapi ya masih berlanjut prosesnya. Semoga cepat selesai, jadi tidak mengakibatkan kemacetan yang cukup lama. Wow, ini kenapa nih Chevrolet? Oke, something must be happen. Oke, kayak gua agak mendahului. Kalau malam-malam Jababeka itu sudah jam 7 itu sudah ditutup. Jadi pintu utamanya hanya pintu Jababeka 2 yang ada di depan yang dibuka aksesnya. Jadi kalau teman-teman bawa kendaraan motor ya baiknya lewat samping ya, ini jalur Kalimalang ini, atau lewat jalan kampung di belakang. Just to know aja. Atau jalan yang ke arah Rumah Sakit Anissa atau yang ke arah Presiden, jadi lewat flyover. Cuma kekhawatiran kita malam ini adalah isu-isu yang lagi ngetrend di Cikarang, yaitu begal ya. Itu yang paling kita khawatirkan, karena beberapa hari ini berita-berita media Cikarang via sosial media itu, info Cikarang itu lagi marak banget coy. Ya terakhir salah satunya ya nggak tahu ya, soalnya infonya simpang siur. Aduh, berisik. Infonya tuh simpang siur. Yang mungkin teman-teman udah tahu juga yang berita almarhumah yang kasus pembegalan ya, karyawan minimarket ya, yang berangkat pagi jam 5 pagi tiba-tiba dicegat, bukan dicegat ya, ada yang bilang terkena senjata tajam ya dari sekelompok gangster katanya. Nah, akibatnya meninggal dunia di tempat gitu, dan berhasil ditangkap 3 orang, dikebukin lah gitu. Tapi katanya hasil dari informasi kepolisian bilang kalau itu bukanlah pembegalan, melainkan itu meninggal diakibatkan laka lantasnya, jadi terjadi senggolan. Nah ini simpang siur karena hasil visumnya sendiri gue nggak ngikutin sih sebenarnya, cuma dari bukan detail banget ngikutin, cuma ya itu yang gue dengar beritanya seperti itu. Apakah berusaha untuk menenangkan warga atau memang faktanya seperti itu ya, gue juga nggak tahu. Semoga memang seadil-adilnya, semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan juga dikuatkan hatinya, diikhlaskan. Apalagi masih usia muda, masih belia, cukup terpukul ya, sedih sebagai orang tua juga, cukup kaget. Dan mungkin ini juga buat para pemangku kebijakan, jadi tugas ini tuh nggak cuma tentang harus polisi yang urus gitu. Polisi itu ibarat kata tuh kalau dalam orang berobat tuh udah tahap pengobatan ya. Kalau penjara kan tuh jatuhnya tahap rehabilitasi lah. Kalau rehabilitasi. Jadi pemangku kebijakan ini sebagai tahap promotif dan preventifnya, membuat suatu kebijakan, membuat sebuah peraturan, entah jenjang karir, entah lapangan pekerjaan, entah kebijakan yang berhubungan dengan buruh gitu, kebijakan yang berhubungan dengan sekolah. Tentu aja akan membantu gitu. Sebenarnya permasalahannya
grassrootsnya apa gitu, apa permasalahan, kenapa banyak pembegalan di daerah kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi gitu. Itu yang jadi perhatian kita bersama, apalagi yang info kan selain begal, curanmor udah ada sindikat-sindikatnya dan ternyata hampir usianya masih usia produktif gitu. Nah ini jadi suatu PR besar buat para pemangku kebijakan, karena kalau polisi itu tugasnya hanya nangkep-nangkepin aja gitu. Bongkar sindikat, nangkep-nangkepin, bongkar sindikat, nangkep-nangkepin, tapi pemangku kebijakannya gimana? Nah itu yang harus dilanjutkan. Perjuangan untuk melobi-lobi ini yang berat. Jadi gue berharap ya kalau nonton ya, kalau enggak ya udahlah, buat obrolan kita aja, atau ya buat cerita gue sendiri aja. Ya pentingnya adanya politik tuh di situ gitu. Jadi politik tuh nggak tentang ngomongin partai politik aja, tapi politik tuh juga penting dalam mengatur masyarakat gitu. Bagaimana pendekatan kita sama sesepuh di suatu daerah, orang-orang yang dia percaya gitu, para pemuka-pemuka di wilayah tersebut gitu, bagaimana mengayomi anak-anak mudanya gitu. Jadi pentingnya politik untuk berdiskusi, untuk menemukan solusi gitu. Itu pentingnya. Jadi politik itu tuh nggak melulu tentang partai politik dan pilpres saja, sama pilkada dan pileg gitu. Tapi dari segi lingkungan masyarakat yang paling bawah pun juga bisa digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau ditanya untuk mencari solusi ya itu melalui diplomasi. Diplomasi kan juga salah satu alat politik ya. Jadi bukan cuma tentang Kemenlu Bu Retno yang diplomasi ke negara-negara lain, tapi kita juga bisa diplomasi untuk ke kampung-kampung sebelah, gimana kerjasamanya untuk memberantas begal atau curanmor gitu. Itu juga suatu langkah politik untuk masyarakat gitu. Nah, itu cukup menarik sih sebenarnya kalau dikupas gitu. Karena persoalan begal tuh ya kemana-mana ya, jelas tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, itu cukup berpengaruh sebenarnya. Ya semoga para pemangku kebijakan, gua nggak akan menyalahkan Pak Polisi, karena Pak Polisi sudah menjalankan dengan SOP-nya yang baik dan cukup kelelahan menurut gua Pak Polisi. Setiap hari menerima laporan curanmor dan begal. Kalau ditangani pasti akan ditangani, cuma pasti kan akan dipilih prioritasnya mana. Bukan nggak mau ngurusin, pasti diurus. Tapi tentu aja ya akan menyita waktu, tenaga dan uang ketika dia menjalankan proses penyelidikan, penanganan kasus, dan tentu aja kasusnya nggak cuma satu, sedangkan orangnya terbatas gitu. Ya jadi gue berharap jelobang. Jadi gue berharap ya teman-teman juga harus bisa waspada juga, gunakan kunci ganda kalau parkir gitu ya, walaupun di rumah gitu, pastikan wilayahnya aman. Terus perhatikan orang-orang sekitar, apalagi orang-orang baru yang suka mondar-mandir yang nggak kita kenal. Waktu gue ada kasus pencurian gitu ya,
akhirnya kita ngadain sis kamling lagi. Dan akhirnya kesepakatannya yaitu diplomasinya kita sepakat, kan setiap RT itu kita punya satpam masing-masing. Kita sepakat akhirnya kita jadikan semua satpam ini di satu komplek. Jadi semua satpam yang tiap RT masing-masing ini kita jadiin satpam RW. Jadi benar-benar satu wilayah dijagain. Terus setiap pintu-pintu masuk dikasih pembatas gitu ya. Ini orang buang ludah apa? Ada percikan air cuy. Ini buang ludah apa? Jadi ya tadi kasus-kasus kayak tempat-tempat yang sekiranya jadi strategis untuk tindakan-tindakan di dalam komplek, ya kita kasih pembatas, kita kasih rantai, kita palang. Jadi jalan-jalan untuk masuk tuh kita buat satu pintu. Kaget, pokoknya goyang-goyang sendiri tau ada orang. Ya jadi mungkin itu salah satu untuk antisipasi. Jadi teman-teman harus diskusi sama RT dan RW-nya, harus rembukan. Ya itulah pentingnya hidup bermasyarakat. Sebentar kita salip kita salip truk dulu ke depan. Masjidnya luar biasa, Masya Allah cantiknya. Masih dalam proses pembangunan tapi emang gede banget. Bentar deh, kalau senggang, bukan senggang sih, nanti kalau mau isi bensin situ, numpang sholat itu kita videoan di situ. Kayak seru tuh. Semoga masjidnya udah jadi juga. Jadi kalau mau masuk bisa sambil video. ekstra. Dan teman-teman di jalan juga hati-hati kalau pulang terlalu malam atau terlalu larut, pastikan ya cari jalan yang ramai, cari temen partner pulang bareng, apalagi yang perempuan-perempuan gitu ya. Hati-hati di jalan, selalu waspada, sering-sering lihat spion kanan dan kiri gitu ya, harus hafal medan. Dan tentu aja gue nyaranin selalu untuk perempuan bawa semprotan perica. Oke, itu dulu untuk vlog part 1 ini. Nanti kita sambung lagi karena ini akan jadi 2 part.
karena gue biasa sekali jalan tuh bisa jadi 2 part, jadi setiap konten-konten gue akan ada 2 part ya, topiknya masih beda. Semoga teman-teman terhibur. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat videonya. Gue Aldi cabut dulu, bye. Assalamualaikum.